5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Di sini ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah salah satu tokoh agama Islam yang mempunyai peranan sangat penting. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia itu dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin ini dikenal arif dan bijaksana loh. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latenri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri bagi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin ini diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Nah, Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Demikian tadi informasi mengenai Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu raja pada kerajaan Islam Goa Talo yang ada di Makassar. Dia itu berani melawan penjajah Belanda adik-adik yang saat itu menjajah Indonesia. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Nah, mungkin yang ingin kalian ketahui, beliau ini adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin ada yang ingin kalian lebih lanjut pelajari tentang Sultan Hasanuddin. Nah, mungkin yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda adik-adik. Kalian bisa mencari informasi tentang sejarah Sultan Hasanuddin ini boleh di perpustakaan, melalui buku-buku sejarah, boleh juga di internet ya. Kalian cari tahu tentang Sultan Hasanuddin.
Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita itu belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Ya, Belanda itu bertindak sesuatu yang salah karena menjajah Indonesia. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Nah, coba jelaskan jawabanmu. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib loh menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut. 1. Dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional ya, seperti yang didapatkan oleh Sultan Hasanuddin tadi. 2. Mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, nama gedung, dan lain sebagainya. Membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Nah, ini mungkin yang bisa kalian lakukan ya. Kalau nomor 1 sampai nomor 3 ini mungkin negara atau pemerintah yang bisa melakukan. Untuk kalian bisa memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Kalian juga bisa berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Pada waktu upacara kalian mengikuti dengan khidmat, ikut mendoakan arwah para pahlawan, melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Nah, di sini ada ya, turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Adik-adik, sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin tadi. Lalu Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana ya cara orang zaman dulu itu berkomunikasi ketika berperang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Nah, kita akan mempraktekkannya adik-adik ya, berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Nah, alat yang perlu kalian sediakan pastinya cermin ya adik-adik ya. Nah, langkah-langkah percobaannya, duduk bersama kelompokmu. Perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Gunakan cermin itu untuk memantulkan cahaya matahari. Jadi arahkan cermin itu ke cahaya matahari, otomatis cermin itu akan memantulkan cahaya tersebut ya. Misalnya yang datang ini adalah sinar matahari, lalu ini cerminnya, maka ini akan dipantulkan keluar lagi adik-adik. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah, misalnya seperti itu. Nah, setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya mataharinya, lalu pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Setelah itu kalian bisa membuat laporan sifat cahaya di akhir kegiatan. Nah, kesimpulannya apa sih dari percobaan ini? Dari percobaan ini membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya itu bisa dipantulkan dan dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Wah, menarik sekali ya belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara, kata Siti. Nah, siapa saja pahlawan di Nusantara? Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, yuk kita amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Ada Sultan Hasanuddin tadi, lalu ada Sultan Iskandar Muda. Nah, ini adalah tahun-tahun di mana Sultan Hasanuddin
dan Sultan Iskandar Muda itu menjabat sebagai raja. Sultan Hasanuddin itu pada tahun 1654 sampai 1660. Lalu Sultan Iskandar Muda itu dari 1607 sampai 1636 Masehi. Berarti beratus-ratus tahun yang lalu ya adik-adik ya. Nah, amati tokoh-tokoh tersebut dan apa yang ingin kalian ketahui dari tokoh-tokoh tersebut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut. Nah, di sini peninggalan sejarah Islam di Indonesia itu bisa berupa masjid, bisa berupa kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Nah, di sini kita bisa mengetahui perjuangan raja-raja Islam di Nusantara. Yuk kita pelajari perjuangan raja-raja Islam di Nusantara ya. Kita akan mencari tahu informasi tentang perjuangan para raja khususnya yang beragama Islam ya, dan peninggalannya yang mempengaruhi wilayah di sekitar kita. Kalian mungkin bisa mencari informasi tentang pahlawan yang ada di sekitar kalian melalui media perpustakaan, media elektronik, bertanya kepada guru atau bertanya kepada orang tua kalian. Nah, di sini Kak Citra itu mempunyai contoh Sultan Malik Al-Saleh. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, dia itu bergelar Merah Sile atau Merah Selu ya. Sultan Malik Al-Saleh ini adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah yaitu namanya Samudra Pasai. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Nah, kalian bisa cari tahu informasi lebih lanjut tentang Sultan Malik Al-Saleh ini. Tokoh agama Islam ya, kerajaan Islam berikutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Nah, pada masa pemerintahannya Aceh Darussalam ini mencapai puncak kejayaan adik-adik. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Sultan Iskandar Muda ini sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini perjuangan Sultan Iskandar Muda. Lebih lengkapnya cari tahu ya adik-adik. Tokoh Islam berikutnya adalah Sultan Agung. Adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Nah, Sultan Agung ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang juga penjajahan Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia atau sekarang namanya Jakarta. Namun penyerbuan ini mengalami kegagalan. Dan masa pemerintahan Sultan Agung ini, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Itu informasi singkat tentang Sultan Agung. Kalian bisa mencari informasi lebih lanjut tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia dan peranan dari raja-raja yang ada dalam kerajaan tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.